Shalom, jemaat baik yang dikasihi oleh Tuhan, juga jemaat global serta para sahabat YouTube channel kami, para subscribers kami di YouTube channel yang diberkati oleh Tuhan dimanapun saudara berada pada hari ini. Sebetulnya kebaktian tanggal 6 Desember ini sudah kami adakan di gedung gereja, tetapi karena ada kesulitan teknis, maka saya mengulang rekaman sermon untuk tanggal 6 Desember pada hari ini. Kita sudah lockdown mulai dari tanggal 15 Maret yang lalu sampai hari ini, jadi kira-kira sudah 8,5 bulan ya. Pertama, saya mau mengucap syukur kepada Tuhan karena kita diberi kekuatan, diberi kesabaran, diberi kesehatan, sehingga terhindar dari bencana wabah COVID-19. Demikian juga yang kedua, saya mau berterima kasih kepada semua tim ministry kami yang dengan setia melayani kebaktian online setiap minggu tanpa kenal lelah ya. Saya percaya semua jerih payah kita tidak sia-sia, dan saya selalu berdoa agar supaya semua tim ministry kami diberkati oleh Tuhan. Tuhan curahkan berkatnya secara khusus dan berlimpah sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Hari ini saya akan berkhotbah dengan judul Kasih yang Memulihkan. Saudara, hidup ini kadang berjalan tidak seperti yang kita harapkan. Flu di Amerika yang terjadi sejak Januari 2019, siapa yang sangka itu disebabkan karena virus New Corona yang sangat berbahaya. Dunia baru kaget ketika China mengumumkan keadaan darurat di Wuhan akibat merebaknya virus New Corona ini yang dengan cepat menjalar ke seluruh dunia. Setelah 10 bulan, maka akibat dari coronavirus ini membuat ribuan perusahaan bangkrut karena setelah 10 bulan lockdown, ratusan negara mengalami resesi, jutaan orang kehilangan pekerjaannya. Saudara, tidak ada satu orang pun yang berpengalaman menghadapi pandemi coronavirus ini. Semua cara sudah dicoba, tetapi tidak ada yang efektif mengatasi coronavirus. Nah, saudara, ketika masalah terjadi, biasanya orang cenderung untuk self-pity, mengasihani diri sendiri, cenderung egois dan tidak memikirkan kebutuhan orang lain, tidak peduli kepada orang lain. Ini terjadi ketika kita melihat panic buying terjadi di mana-mana, hampir di seluruh dunia. Toilet paper habis dari supermarket, bahan makanan habis, orang-orang memborong semua, bahkan menimbunnya tanpa memikirkan bahwa orang lain juga membutuhkannya. Ya. Ini contoh bahwa ketika masalah terjadi, manusia condong untuk mengasihani dirinya sendiri, tanpa peduli kepada kebutuhan orang lain. Tidak demikian dengan Paulus. Ya. Di tengah masalah pribadinya, waktu itu Paulus sedang mendekam di penjara Roma. Ia peduli pada kebutuhan dan kepentingan orang lain, sehingga ia menulis surat secara pribadi kepada Filemon, yang terkenal dengan kitab Filemon. Nah, hari ini kita akan membahas apa yang kita bisa pelajari lewat kitab Filemon ini. Karena itu saya mengajak saudara untuk melihat lebih dulu background dari kitab Filemon ini. Kitab Filemon ini ditulis oleh Rasul Paulus dan terkenal dengan nama kitab penjara karena ditulis ketika ia ditahan di penjara Roma.
Kitab Filemon ini adalah surat pribadi Paulus kepada Filemon yang bertobat karena pelayanan Paulus, dan Filemon ini tinggal di Kolose, dan Paulus menyebut Filemon ini sebagai teman sekerjanya. Filemon ini adalah kepala atau pemimpin gereja rumah di Kolose. Filemon ini punya budak yang bernama Onesimus. Ia kabur setelah mencuri barang-barang Filemon, dan dengan tidak sengaja ketemu Paulus, lalu dilayani oleh Paulus dan dia bertobat, percaya Yesus. Lalu Onesimus ini melayani bersama Paulus. Paulus tahu Onesimus ini kabur dari Filemon, sehingga Paulus ingin mengembalikan Onesimus ini kepada Filemon, karena Paulus tahu Filemon ini masih punya hak kepemilikan atas budaknya, atas Onesimus ini. Karena itu Paulus menulis surat pribadi kepada Filemon agar dia bersedia menerima Onesimus ini kembali sebagai saudara seiman, bukan sebagai budak. Paulus mengirim Onesimus ini kepada Filemon dengan ditemani oleh Tikhikus. Semua ini bisa saudara baca di dalam kitab Filemon pasal yang pertama ini. Nah, karena ada kesamaan-kesamaan nama, kalau kita lihat dari kitab Filemon ini, contohnya dari Filemon 1, ayat 1, 2, 10, 23, 24, dengan kitab Kolose. Contoh Kolose pasal 4, ayat 9, 10, 12, 14, dan 17. Maka kedua kitab ini, baik Filemon maupun Kolose ini, diperkirakan ditulis dan dikirimkan pada waktu yang hampir bersamaan, yaitu sekitar tahun 60 sampai 63 Masehi. Filemon ini menjadi pemimpin gereja di Kolose. Apfia dan Archippus adalah para jemaat gereja rumahnya pada waktu itu. Dan karena kitab Filemon ini hanya berisi satu pasal, maka kitab ini adalah surat Paulus yang terpendek dari semua surat yang ada, dan diletakkan di bagian yang paling terakhir dari surat Paulus. Nah, sekarang kita akan belajar prinsip-prinsip kebenaran apa yang bisa kita pelajari dari kitab Filemon ini. Mari kita baca Filemon pasal yang pertama dari ayat 1 sampai dengan ayat 3. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius, saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Apfia, saudara perempuan kita, dan kepada Archippus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari kitab Filemon ini? Poin yang pertama, tubuh boleh terpenjara, tapi pikiran dan hati kita tidak boleh terbelenggu. Kitab Filemon ini dibuka dengan salam dari Paulus dan Timotius kepada Filemon, Apfia, Archippus, dan jemaat gereja rumah yang dipimpin Filemon di Kolose. Salamnya di ayat yang ketiga, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Saudara, saya percaya salam ini bukan basa-basi, bukan lip service, tapi diucapkan dari hati dan pikiran Paulus yang dipenuhi dengan kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan. Meskipun tubuhnya terpenjara, tapi Paulus tidak membiarkan hati dan pikirannya terbelenggu atau terjamah oleh persoalannya. Hubungan pribadinya dengan Tuhan dipelihara dengan baik, sehingga hati dan pikirannya selalu dipenuhi kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan. Hati dan pikiran Paulus tidak dipenuhi dengan ruwetnya persoalan karena dia ada di penjara, karena dia harus ditahan karena Kristus Yesus, tapi dipenuhi dengan sukacita,
damai sejahtera, kasih karunia dari Tuhan. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya? COVID ini tentu banyak menimbulkan masalah dalam hidup kita. Pertanyaannya, apa yang memenuhi hati dan pikiran saudara saat ini? Ketika masalah-masalah ini terjadi, ketika situasi sulit saat ini sedang kita hadapi, ketika kita terbelenggu dengan persoalan-persoalan kehidupan kita, apa yang memenuhi hati dan pikiran saudara saat ini? Apakah saudara berhasil menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan, sehingga hati dan pikiran saudara selalu dipenuhi dengan sukacita, kasih karunia, dan damai sejahtera Tuhan? Meskipun mungkin tubuh saudara terpenjara, terganggu, tertekan, menderita oleh karena persoalan-persoalan hidup saudara, apakah hati dan pikiran saudara juga ikut terbelenggu? Hal ini perlu kita renungkan. Ya. Apakah hati dan pikiran kita ikut menderita oleh karena persoalan kita? Kita belajar dari Paulus, tubuhnya bisa terpenjara, tapi hati dan pikirannya tidak terbelenggu. Hati dan pikiran Paulus tetap bisa memikirkan apa yang lebih penting dari persoalan pribadinya. Persoalan yang hanya bisa menyakiti tubuhnya, tapi persoalan tidak dibiarkan mengganggu hati dan pikirannya. Matius 10 ayat 28 mengatakan, "Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka." Siapa yang lebih saudara takuti? Persoalan saudara atau Tuhan? Kalau persoalan saudara bisa membuat saudara takut, artinya persoalan itu bukan hanya menyakiti atau membebani tubuh saudara, tapi juga membelenggu hati dan pikiran kita. Sehingga tanpa disadari kita lupa bahwa Tuhan Allah yang kita sembah itu lebih besar dari persoalan kita. Apapun persoalan saudara saat ini, kalau Tuhan izinkan persoalan itu terjadi dan Ia belum menolong saudara, itu artinya Tuhan mempercayai saudara. Tuhan mau supaya saudara mengatasi persoalan itu dengan pertolongannya, dengan pertolongan Tuhan. Karena Dia sesungguhnya sudah punya jalan keluarnya. Saudara tinggal bekerja sama dengan Dia, dengan Tuhan, untuk menyelesaikan persoalan saudara dan berakhir dengan kemenangan. Berakhir dengan saudara mengatasi persoalan saudara. Jangan khawatir, jangan takut kepada persoalan apapun yang ada dalam hidup saudara saat ini. Tapi jaga hubungan pribadi dengan Tuhan, supaya hati dan pikiran kita selalu dipenuhi oleh sukacita, kasih karunia, dan damai sejahtera Tuhan. Kalau damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan ada di dalam hati dan pikiran kita, percayalah, Dia juga ada bersama kita. Allah Immanuel itu selalu beserta dengan kita. Saudara, Tuhan tidak pernah jauh dari kasih karunia, sukacita, dan damai sejahteranya. Amin. Ya. Penjara tidak bisa menghentikan Paulus dari panggilan hidupnya, yaitu melayani Tuhan dan melayani sesama. Saudara, ketika setahun yang lalu dokter memvonis saya dengan myeloma, semacam kanker darah yang katanya dokter incurable, artinya tidak bisa diobati, tidak bisa disembuhkan, tidak ada obatnya. Dokter menyarankan saya untuk cuti dari pelayanan, supaya saya bisa beristirahat secara total
dari segala kegiatan saya. Tapi saya tidak mau menyerah kepada penyakit saya. Saya tetap melayani Tuhan. Saya menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan, sehingga hati dan pikiran saya dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera Roh Kudus. Karena saya percaya, sakit penyakit saya sudah disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus di kayu salib. Sebab di Golgota, Dia sudah menanggung segala dosa dan sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Dan puji Tuhan, dengan kasih karunia Allah, semua proses kemoterapi saya dihentikan 8 bulan yang lalu, karena dokter sudah tidak lagi dapat menemukan myeloma saya. Myeloma saya dikatakan sudah undetected, artinya sudah tidak bisa diketemukan lagi. Puji Tuhan, praise the Lord. Karena kasih karunia-Nya, Tuhan menolong saya. Matius 25 ayat yang ke-40. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara, panggilan hidup Paulus jelas sekali, menjadi hamba Kristus dan melayani orang lain secara praktis, ya, dengan apa yang dia bisa lakukan. Sehingga ia menulis surat kepada Filemon untuk mengembalikan Onesimus. Paulus tidak ingin melakukan yang muluk-muluk di dalam keterbatasan dia di penjara. Dia tidak ingin melakukan apa yang dia tidak bisa lakukan. Tapi dia secara praktis dia melakukan apa yang dia bisa lakukan dengan menulis surat kepada Filemon tentang Onesimus, ya, untuk kepentingan Onesimus. Bagaimana dengan saudara dan saya? Dalam situasi dengan persoalan yang sedemikian banyak dalam hidup saudara dan saya, bahkan banyak persoalan yang belum selesai, dan kadang-kadang persoalan makin banyak, bukan makin sedikit. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita do something untuk sesuatu yang kita bisa secara praktis untuk melayani Tuhan dan untuk melayani sesama? Kebanyakan orang menyerah kepada persoalannya dan do nothing, tidak melakukan apapun. Saudara, jangan pernah terjebak pada apa yang ingin kita lakukan, tapi dengan mengabaikan apa yang bisa kita lakukan. Lakukan apa yang bisa kita lakukan secara praktis, ya. Coba perhatikan sekitar saudara, perhatikan keluarga saudara, perhatikan teman-teman saudara, perhatikan gereja saudara, perhatikan komunitas saudara. Apa yang bisa saudara lakukan untuk mereka? Lakukan secara praktis. Mungkin hal yang paling kecil, yang paling sederhana bisa saudara lakukan. Mungkin saudara hanya menyapa, mungkin saudara menghibur, mungkin saudara hanya perlu menelpon atau mengirim pesan melalui WA saudara. Saudara, lakukan apa yang bisa saudara lakukan secara praktis, ya. Karena apapun yang saudara lakukan bagi seseorang, kata Tuhan, bagi yang paling hina ini, saudaraku yang paling hina ini, engkau sudah melakukannya buat aku. Apapun yang saudara lakukan secara sederhana, secara praktis kepada orang lain, mungkin kepada orang yang tidak pernah diperhatikan orang lain, saudara sudah melakukannya buat Tuhan, ya. Apa yang bisa saudara lakukan tapi yang tidak saudara lakukan? Yakobus 4 ayat 17 mengatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara, ternyata berdosa itu bukan hanya melakukan yang jahat,
tetapi tidak melakukan yang baik juga berdosa. Apa yang bisa saudara lakukan tapi tidak saudara lakukan, itu membuat saudara berdosa. Ya. Persoalan jangan membuat kita berdosa karena tidak melakukan tanggung jawab untuk apa yang bisa kita lakukan. Persoalan COVID ini mungkin akan ada dalam waktu yang relatif lama, akan ada terus di sekitar kita. Kita nggak tahu sampai kapan. Tapi jangan bikin persoalan COVID ini membuat kita tidak peduli kepada orang lain, tidak peduli kepada kebutuhan orang akan Tuhan. Ya, jangan sampai ini membuat kita lalai akan tanggung jawab kita untuk apa? Membawa jiwa datang kepada Yesus. Ya. Mari gunakan kesempatan ini untuk membagikan keselamatan, membagikan sukacita, membagikan pengharapan kepada teman-teman saudara, kepada keluarga saudara, kepada famili saudara yang saat ini lagi bingung dan takut karena urusan COVID ini. Yang penting saudara, bawa mereka supaya mereka punya pengharapan di dalam Yesus. Karena hubungan pribadi dengan Tuhan ini sangat-sangat penting. Ya. Kalau kita tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, Sang Pemilik sorga, apa alasan kita untuk berharap kita bisa masuk surga? Ya. Apa alasannya supaya Tuhan bisa mengizinkan kita masuk surga? Bukankah hubungan dengan Tuhan itu menjadi satu prasyarat yang penting sebelum kita masuk surga? Saya percaya tidak ada seorang asing pun yang boleh tinggal di rumah saudara selama 1 malam pun kalau saudara tidak mengenal dia. Demikian juga, saya percaya analogi ini berlaku bagi Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengenal saudara, bagaimana mungkin kita bisa berharap tinggal selamanya di sorga bersama Tuhan? Yang pertama, tubuh kita boleh terpenjara, tapi hati dan pikiran kita tidak boleh terbelenggu oleh persoalan kita. Yang kedua, kita baca Filemon pasal yang pertama ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Yang kedua, saudara, kasih adalah kekuatan yang memulihkan. Ya. Sukacita yang memulihkan. Persoalan selalu berpotensi memutuskan hubungan, termasuk persoalan COVID ini. Gara-gara persoalan COVID ini orang bisa jauh dari Tuhan. Orang bisa tidak lagi berhubungan baik dengan sesamanya. Ya. Karena harus mengurung diri, harus lockdown, harus terpisah dari komunitasnya, dan sebagainya. Persoalan selalu punya potensi memutuskan hubungan. Ya. Dan kalau sudah putus, kalau hubungan itu sudah putus, misalnya saudara putus hubungan dengan orang lain, maka masing-masing pihak ini biasanya merasa benar sendiri. Ya. Karena itu hubungan yang sudah putus ini kadang membutuhkan mediator untuk pemulihannya. Karena biasanya para pihak yang putus hubungan ini sulit atau tidak mudah melakukan pendekatan untuk memulihkan hubungan
seperti sedia kala. Terutama pihak yang bersalah biasanya ragu apakah dirinya akan diterima atau tidak. Kecenderungan orang yang bersalah biasanya bukan mendekat kepada orang lain, tapi menjauhkan diri dari orang lain. Ya. Karena itu hubungan yang terputus ini kalau tidak cepat diselesaikan, makin lama akan makin sulit dipulihkan. Ya. Paulus tahu riwayat Onesimus yang punya masalah dengan Filemon. Karena Filemon ini kabur dari Onesimus ini kabur dari Filemon karena mencuri barang-barangnya. Ya. Sehingga Paulus ingin mengembalikan Onesimus kepada Filemon. Paulus ingin memulihkan hubungan Onesimus dengan Filemon. Paulus tahu orang yang punya masalah, meskipun Onesimus ini sudah membantu pelayanan Paulus selama itu, tapi Paulus tahu bahwa orang yang punya masalah tidak akan bisa efektif dalam pelayanannya. Ya. Sebelum dia menyelesaikan masalahnya, dia mungkin bisa melakukan pelayanan tapi tidak akan pernah bisa efektif sebelum dia menyelesaikan segala masalahnya. Di sini Paulus menunjukkan kepemimpinannya yang berorientasi kepada efektivitas dan kualitas pelayanan lebih daripada sekedar kuantitas. Paulus nggak kesenangan gitu ya, istilahnya ada Onesimus yang membantu pelayanan dia sebelum Onesimus menyelesaikan permasalahannya dengan Filemon. Filemon 1 ayat yang keempat dan kelima. Paulus mengucap syukur karena Filemon ini mengasihi orang-orang kudus. Puji Tuhan. Rupanya Filemon ini terkenal kasihnya kepada orang-orang kudus dan juga imannya yang mantap kepada Tuhan Yesus. Di ayat yang ke-6 Paulus berdoa dan berharap agar kasih Filemon kepada saudara-saudara seiman ini memberikan wawasan kepada jemaat supaya fokus kepada kepentingan Kristus, untuk Kristus. Saudara, fokus untuk Kristus ini, untuk kepentingan Kristus ini penting sekali. Karena wawasan inilah yang seringkali hilang dari gereja pada masa kini. Ya. Tentu ini bukan cuma untuk jemaat mula-mula, tapi ini berlaku juga untuk jemaat masa kini. Jemaat harus punya tanggung jawab membawa jiwa-jiwa bagi Kristus, untuk Kristus. Ya. Di ayat yang ke-7 Paulus menyimpulkan kasih Filemon kepada saudara-saudara seiman itu mendatangkan kegembiraan, kekuatan, penghiburan yang besar di hati orang-orang kudus, termasuk Paulus. Ya. Bagi Onesimus sendiri yang bersalah kepada Filemon, kasih Filemon yang terkenal kepada orang-orang kudus ini menimbulkan pengharapan, untuk bisa diterima kembali, ya. Supaya dia bisa diterima kembali oleh Filemon dan memulihkan hubungan yang sudah terputus. Kedua, kasih Filemon ini yang terkenal sudah diberikan kepada banyak orang-orang saudara-saudara seiman, membuat Filemon juga punya pengharapan untuk juga merasakan kasihnya, juga merasakan dikasihi, mengalami dikasihi. Onesimus membutuhkan satu perasaan yang secure, yang nyaman, yang aman, sehingga ia tidak punya keraguan untuk datang kembali kepada Filemon, untuk memulihkan hubungan yang terputus, untuk dimaafkan, ya, oleh Filemon. Dan kasih Filemon ini juga yang membuat Paulus berani menulis surat secara pribadi kepada Filemon. Bahkan nanti di dalam ayat-ayat selanjutnya sudah bisa melihat betapa Paulus ini menjamin Onesimus
kepada Filemon. Bahkan Paulus berkata apa yang sudah dirugikan nanti bisa dibebankan kepada Paulus, dan Paulus yang akan membayarnya kepada Filemon. Ya, saudara, kasih itu punya kekuatan, kasih itu punya kuasa, kasih itu menimbulkan pengharapan, menimbulkan suatu keadaan yang luar biasa, yang membuat orang bisa memaafkan dan bisa menerima kembali orang yang bersalah kepada dirinya. Demikian juga Paulus berharap agar supaya kasih Filemon ini bisa memaafkan dan menerima Onesimus kembali, bukan sebagai budak, tapi sebagai saudara seiman yang dikasihi. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-8 mengatakan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saudara, tidak seorang pun yang tidak pernah bersalah atau berbuat dosa. Ya. Karena itu ketika ada orang yang bersalah kepada kita, maka orang percaya, kita yang percaya harus sungguh-sungguh mengasihi orang lain, khususnya mengasihi orang yang bersalah kepada kita. Kasih kita harus mampu memulihkan hubungan yang terputus oleh karena dosa. Kasih itu akan membawa pengampunan, menutupi dosa, dan memulihkan hubungan yang terputus karena dosa, karena masalah. Yesus mengajarkan doa Bapa kami di Matius 6 ayat yang ke-12. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Supaya kita diampuni Tuhan, maka kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita lebih dulu. Ya. Seperti Tuhan yang mengampuni kita lebih dulu, maka kita perlu mengampuni orang yang bersalah kepada kita lebih dulu, tanpa harus menunggu orang yang bersalah itu minta maaf. Kita harus melepaskan pengampunan lebih dulu. Ya. Roma 5 ayat yang ke-8 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, Kristus mati untuk kita, untuk manusia, ketika manusia masih berdosa. Kristus tidak menunggu manusia bertobat, tidak menunggu manusia jadi orang baik, tapi Kristus mati sementara manusia, saudara dan saya, masih berdosa. Supaya apa? Supaya orang berdosa, hubungan orang berdosa dengan Bapa di sorga yang putus karena dosa itu dipulihkan kembali seperti sedia kala oleh kematiannya. Kasih Yesus diberikan lebih dulu kepada kita, supaya kita bisa mengasihi orang lain yang bersalah kepada kita, tanpa harus menunggu ia sadar akan dosanya, sadar akan kesalahannya, tanpa harus menunggu dia minta maaf, tanpa harus menunggu dia datang kepada kita. Tapi biarlah kasih itu yang datang menjemputnya, mengampuninya, dan memulihkan hubungan dengannya. Seperti Yesus mati supaya kasih Tuhan boleh menjamah kehidupan kita yang berdosa dan memulihkan hubungan kita dengan Bapa di sorga. Saya sampai pada kesimpulan. Yang pertama, tubuh kita boleh terpenjara oleh segala macam masalah atau persoalan apapun di dunia ini. Tapi jangan biarkan hati dan pikiran kita ikut terbelenggu, sehingga tidak peduli dengan orang lain, tidak peduli dengan panggilan hidup kita untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ini akan membuat hidup kita tidak berarti. Ini akan membuat hidup kita kehilangan maknanya. Yang kedua, situasi sulit harus kita gunakan untuk membuktikan
cinta dan ketaatan kita kepada Tuhan, dan makin giat melayani Dia dengan apa yang bisa kita lakukan. Situasi sulit tidak boleh menghalangi kita untuk makin dekat dengan Tuhan. Alkitab mengatakan Tuhan itu dekat dengan orang yang hatinya redam di hadapan Tuhan. Semakin kita punya kesulitan, biarlah kita semakin dekat dengan Tuhan. Mari kita lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan dan untuk sesama kita. Yang ketiga, masalah bisa membuat hubungan dengan Tuhan dan dengan sesama terputus. Kalau itu terjadi pada kita, marilah kita datang kepada Tuhan dan minta pengampunan, serta menerima kasih-Nya karena anugerah-Nya, sehingga kita dipulihkan, hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan, hubungan dengan orang lain dipulihkan, sehingga sukacita, kasih karunia, damai sejahtera Tuhan memenuhi hati kita kembali. Yang keempat, ketika kita sudah menyelesaikan masalah kita dengan Tuhan dan dengan sesama, barulah kita bisa menjadi mediator dari kasih Tuhan Yesus untuk memulihkan hubungan orang berdosa dengan Tuhan dan orang lain dengan orang lain. Dengan demikian, hidup saudara dan saya akan menjadi hidup yang berarti, karena kita sudah melakukan tanggung jawab panggilan hidup kita, hidup untuk kepentingan Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kalau hari ini kami bisa belajar dari Rasul Paulus melalui kitab Filemon ini. Kami bersyukur karena Engkau mengajarkan prinsip-prinsip kebenaran yang luar biasa, supaya meskipun tubuh kami terpenjara oleh segala persoalan, masalah di dunia ini, tapi hati dan pikiran kami tetap tertuju kepadamu, tetap melekat kepadamu, tetap fokus kepadamu Tuhan, sehingga Engkau selalu mencurahkan sukacita, kasih karunia dan damai sejahtera-Mu dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih ya Bapa, karena kami tahu kasih-Mu yang sudah Engkau berikan lebih dulu kepada kami adalah kasih yang memulihkan hubungan kami dengan Tuhan. Kami orang yang tidak berlayak dilayakkan, yang tidak benar dibenarkan, yang tidak kudus dikuduskan, yang layak dihukum diselamatkan, bahkan yang harusnya binasa diberikan hidup yang kekal. Kami bersyukur ya Bapa, karena Engkau Tuhan yang sudah memberikan kasih-Mu lebih dulu kepada kami dan memulihkan hubungan kami dengan Engkau Tuhan, sehingga kami boleh punya kesempatan memulihkan hubungan kami dengan Engkau dan dengan sesama kami. Bapa, terima kasih. Meteraikan firman-Mu di dalam hati pikiran kami semua, supaya kami boleh melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.